Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa untuk proses pemupukan itu kita harus konsisten ya teman-teman. Setelah kita melakukan proses penyiangan ulang, ini alhamdulillah sudah selesai untuk proses penyiangannya. Maka hari ini saya akan melakukan proses pemupukan ulang. Sebagaimana dengan konsep yang saya lakukan adalah satu kali kita kocor, kemudian kita kocor lagi, kemudian setelahnya kita baru melakukan proses penugalan ya teman-teman. Dan kemarin saya sudah melakukan proses penugalan minggu kemarin, dan hari ini kita akan melakukan proses pengocoran ya teman-teman. Simak terus videonya sampai selesai, bahan-bahan apa saja melakukan proses pengocoran pada kesempatan kali ini di usia tanaman cabai yang saya miliki adalah 117 hari setelah tanam ya teman-teman. Nah, di usia 117 hari setelah tanam ya teman-teman, saya sudah melakukan proses pemanenan sebanyak 3 kali ya teman-teman. Dengan kemudian pada kesempatan kali ini saya pun akan mengocornya kembali ya teman-teman. Dan di usia 117 hari setelah tanam, nah ini kalau tidak dipanen bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah kita melakukan proses pemanenan ya, untuk buahnya cenderung seperti ini, agak sedikit ya, karena memang kita melakukan proses pemanenan setiap 14 hari sekali ya teman-teman. Dari total populasi 2.500 batang tanam ya teman-teman. Oke, simak terus videonya sampai selesai untuk bahan-bahan yang saya gunakan untuk pengocoran kali ini ya teman-teman. Nah, ini dia ya bahannya teman-teman. Kita yang pertama menggunakan Ultradap. Meskipun Ultradap ini digunakan untuk fase vegetatif, tetapi karena memang tanaman cabai yang kita miliki adalah sudah seperti ini, artinya memang membutuhkan pemupukan Ultradap ulang. Kita menggunakan Ultradap seperti biasa, dan kemudian menggunakan magnesium sulfat, kemudian menggunakan Kalha ya teman-teman. Ini Kalha, kalsium plus asam humat, bisa disimak penjelasannya untuk video saya sebelumnya. Dan kemudian terakhir adalah NPK 1616 jenis tawon ya teman-teman. Sekarang kita ke dosis. Untuk dosis, karena saya menggunakan alat kocor 20 liter air, kita menggunakan ini untuk Kalha 2 sendok makan. Kemudian untuk magnesiumnya saya menggunakan 3 sendok makan, dan kemudian untuk Ultradapnya saya menggunakan 4 sendok makan, dan kemudian untuk NPK 16-nya saya menggunakan 4 sendok makan ya teman-teman per 20 liter air. Dan kemudian setelah itu maka kita ke harga. Untuk manfaat masing-masing bahan yang saya tampilkan ini silahkan simak pada video saya sebelumnya, karena ini dan NPK semuanya sudah saya rilis videonya untuk proses penjelasannya yang real ya teman-teman, yang memang sesuai dengan bahan yang telah saya tutorialkan pada video sebelumnya. Sekarang kita ke harga ya teman-teman. Untuk magnesium sulfat dulu. Untuk magnesium sulfat ini harganya 1 kilo adalah di daerah saya Rp25.000. Kemudian untuk Kalha ya teman-teman, untuk Kalha ini harganya di daerah saya mungkin setiap daerah, setiap bahan yang saya tampilkan adalah berbeda-beda. Ini untuk 1 kilo harganya daerah saya adalah sekitar Rp45.000. Udah ada karena setiap tahun atau setiap bulan ini bahan-bahan ini semuanya cenderung naik untuk harganya ya teman-teman. Dan kemudian untuk Ultradap ini kisaran Rp65.000 untuk per 1 kilogramnya. Dan kemudian untuk NPK 16 ini harga pasaran. NPK 16 ini yang saya gunakan adalah NPK tawon ya teman-teman. Jadi untuk harganya 1 kilo itu Rp25.000. Kenapa saya mengocor? Karena ini pengocoran ini untuk menghemat dan juga untuk hasilnya cenderung lebih bagus ya teman-teman. Bagus, lebih irit, lebih hemat. Dan mungkin untuk proses penugalan, ini kan yang bawah saya sudah melakukan proses penugalan. Jadi untuk yang ini, yang 1250 pohon ini, kita akan melakukan proses pengocoran pada kesempatan hari ini. Kita simak untuk yang sebelah bawah ya teman-teman, yang 1250 pohon. Kita ke bawah dulu, kita sepil agar teman-teman paham untuk konsep yang saya lakukan. 21 artinya 1 kali kocor, 1 kali kocor, minggu kemudiannya kita tugal ya teman-teman. Karena memang dengan cara tersebutlah maka tanaman cabai yang kita miliki, nah ini ya teman-teman, maka dengan cara tersebutlah tanaman cabai yang kita miliki itu yang pertama terhindar dari berbagai macam hama dan penyakit, kemudian terhindar dari macet, pucuk. Karena masih banyak yang bertanya, "Bang, tanaman saya di fase generatif pucuknya macet, kemudian tidak tumbuh lagi." Nah itu ya teman-teman,
Kenapa kemudian kita harus konsisten dalam proses pemupukan? Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video saya sebelumnya, bahwa ketika nutrisi dari bawah itu tercukupi, maka sistem imunitas tanaman itu ya, sistem imun tanaman cabai kita itu akan sehat ya teman-teman, sehingga kuat. Lain halnya dengan kita tidak melakukan proses pemupukan secara konsisten atau secara teratur, maka sistem imunitas pada tanaman kita cenderung berkurang. Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan, untuk tanaman cabai itu kita melakukan proses pemupukan yang konsisten, kemudian perawatan yang konsisten, agar nantinya ke depan tanaman cabai yang kita miliki itu tumbuh subur dan maksimal, dan juga tentunya berbuah lebat ya teman-teman. Dan kemudian ini adalah sudah saya lakukan proses pemanenan sebanyak 3 kali ya teman-teman, di usia 117 hari ini. Jadi masih banyak yang bertanya di kolom komentar, katanya bang, untuk tanaman cabai 1000 pohon dapatnya berapa, untuk 2000 pohon dapatnya berapa. Saya aja ya teman-teman, real nyata, bahwa untuk 2500 pohon pemanenan pertama itu hanya mendapatkan 30 kg per 2500 pohon ya teman-teman. Nah di pemanenan kedua saya mendapatkan 90 kg ya teman-teman. Dan kemudian di panenan ketiganya saya mendapatkan 126 kg. Ya itu teman-teman. Dan itu adalah hasil panen tersebut. Ya, hasil panen tersebut tentunya akan meningkat biasanya di pemanenan kelima, asalkan tata cara perawatannya baik dan benar. Lain halnya dengan tanaman cabai yang kita tidak rawat, kita pemupukannya salah, perawatannya salah, maka hasilnya pun tentunya akan berkurang ya teman-teman. Oleh karenanya maka setiap kali kita melakukan proses pemanenan, setelahnya kita melakukan proses penyepraian dan kemudian proses pemupukan ulang. Nah ini adalah yang sudah saya tugal ya teman-teman. Jadi kemarin bisa disimak pada video sebelumnya, saya melakukan proses penugalan dengan NPK Poska Plus ya teman-teman, dengan Ponska Plus dan NPK 16. Kemudian menggunakan seperti biasa ya teman-teman, pupuk Kalha. Bisa disimak pada video sebelumnya, dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses pemupukan kocor di usia tanaman cabai 117 hari setelah tanam. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Tetap semangat para petani di Nusantara, karena tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju. Salam hormat, salam sukses untuk semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara, kita NKRI, kita Bhinneka Tunggal Ika. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.